3 tahun sudah tanpa terasa masa berlalu, semenjak Presiden Jokowi mengumumkan kasus pertama COVID-19. Juga perlu saya sampaikan bahwa sejak awal pemerintah ini benar-benar mempersiapkan. Panggilan tugas penanganan COVID-19 pun dimulai. Presiden membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dengan tugas utama BPOM mengawal obat-obatan untuk terapi COVID-19. Mulai dari ketersediaan bahan baku, importasi, produksi, dan distribusi. Berbagai langkah cepat diambil BPOM saat itu, yaitu membentuk Satgas COVID-19 BPOM untuk mempercepat penanganan pandemi, serta refocusing anggaran untuk mengakselerasi program prioritas penanganan COVID-19. Dukungan pemanfaatan mobil insinerator di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet dan stakeholder lainnya. Peminjaman RT-PCR ke beberapa Pemda untuk pengujian COVID-19. Relaksasi dan simplifikasi persyaratan UMKM dalam pemenuhan kebutuhan hand sanitizer yang mendukung penerapan protokol kesehatan saat pandemi COVID-19. Mengoptimalkan fungsi laboratorium pengujian BPOM untuk pengujian COVID-19, termasuk pembangunan lab biohazard dengan standar biosafety level 2 dan laboratorium pengujian patogen agen bioterorisme pada sampel obat dan makanan dengan standar biosafety level 3. Penyusunan dan implementasi strategi komunikasi publik di masa pandemi COVID-19. Berkoordinasi dengan lintas sektor untuk pemenuhan kebutuhan dan distribusi obat dan vaksin COVID-19 di Indonesia. Berbagai daya upaya tanpa henti dilakukan BPOM dalam perjalanan mencari obat COVID-19. Di antaranya, bersama para ahli mengkaji sejumlah obat yang berpotensi dapat digunakan untuk terapi COVID-19. Berkoordinasi dan bertukar informasi dengan otoritas obat di mancanegara. Meluncurkan berbagai produk informasi sebagai bahan edukasi kepada tenaga kesehatan dan masyarakat. Aspek kehati-hatian tetap menjadi prioritas di saat pandemi, dengan mengutamakan keamanan, mutu, dan khasiatnya, sehingga nantinya obat yang diberikan benar-benar terbukti efektivitasnya. BPOM terus melakukan inovasi regulasi untuk mempercepat tersedianya akses obat pengembangan baru pada penyakit baru seperti COVID-19. Melalui mekanisme izin penggunaan darurat, Emergency Use Authorization, Indonesia berhasil mendapatkan sejumlah obat dan vaksin COVID-19 sesuai standar internasional yang telah ditetapkan WHO. Pada Juni 2020, BPOM pertama kalinya menerbitkan EUA penggunaan obat COVID-19. Kloroquine dan hidroksikloroquine kemudian dilanjutkan untuk obat lainnya. Upaya pencarian vaksin COVID-19 yang menjadi prioritas utama BPOM harus dilandasi sikap independen tanpa tawar-menawar dalam mengkaji vaksin beresiko tinggi. Dengan pengawasan ketat dari tahap pengembangan formulasi, uji klinik, produksi, dan distribusi. Dan akhirnya, BPOM mengumumkan EUA vaksin COVID-19 CoronaVac untuk pertama kalinya pada 11 Januari 2021. Serta ditandai dimulainya vaksinasi perdana oleh Presiden pada 13 Januari 2022. BPOM juga terus mengawal berbagai pengembangan dan produksi obat dan vaksin COVID-19 di tanah air. Termasuk sejumlah produk vaksin karya anak bangsa, yakni vaksin Inavac, Indovac, dan Awecorna, serta memberikan dukungan penelitian dan pengembangan obat herbal. Selain itu, BPOM berkomitmen melakukan pengawalan mutu dan keamanan obat dan vaksin di peredaran. Dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi, serta meningkatkan daya saing, BPOM meningkatkan kualitas pelayanan publik dan dukungan kemandirian industri dan pengembangan UMKM. Kolaborasi dan sinergi lintas sektor. Pengawasan dan penegakan hukum. Pemberdayaan masyarakat. Tata kelola pemerintahan. Sarana dan prasarana. Prestasi dan penghargaan. Terima kasih atas penghargaan dan apresiasi yang diberikan kepada BPOM selama 3 tahun pandemi. Dengan optimalisasi sumber daya yang ada dan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, kami berupaya memberikan pelayanan terbaik.
Seluruh kinerja dan pencapaian BPOM di masa pandemi COVID-19 adalah hasil kerja keras dan ketangguhan BPOM dalam menghadapi pandemi COVID-19. Untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat, BPOM tangguh untuk Indonesia.